Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, yaitu berupa kesehatan. Salam serta salawat kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammadin SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi peningkatan keterampilan sosial anak. Baiklah, langsung saja pada penjelasan materinya. Yang pertama, keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan bagian yang terpenting dari kemampuan hidup manusia. Tanpa memiliki keterampilan ini, manusia tidak mulus dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga hidupnya kurang harmonis. Menurut Hargir dan Saunders, keterampilan sosial adalah membawa seseorang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi, dan sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal yang justru yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Menurut Fatimah, keterampilan sosial adalah kemampuan mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan menampilkan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan segala norma-norma dan aturan yang ada, sehingga dapat menerima dan diterima oleh lingkungan itu sendiri dengan memberi manfaat. Ada beberapa aspek penting dalam mengembangkan keterampilan sosial anak, yaitu meliputi yang pertama, belajar melakukan kontak dan bermain bersama anak yang lain. Yang kedua, belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya untuk saling memberi atau saling berbagi. Yang ketiga, belajar untuk bergaul dengan anak lain dan berinteraksi secara harmonis. Yang keempat, belajar untuk menunggu giliran. Yang keenam, belajar berbagi dengan yang lain. Yang ketujuh, belajar untuk menghargai hak-hak orang lain. Yang kedelapan, belajar untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan orang lain. Yang kedua, strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan keterampilan sosial anak yaitu bisa melalui bermain peran. Bermain peran ini ditandai oleh kemampuan anak mempresentasikan pengalaman aktual atau khayal melalui penggunaan objek, gerakan, dan bahasa. Menurut Elizabeth B. Harlock, bermain peran atau disebut bermain pura-pura adalah bentuk bermain aktif di mana anak-anak melalui perilaku dan bahasa yang jelas berhubungan dengan materi atau situasi seolah-olah hal itu terjadi sebenar-benarnya. Sang guru dalam mempersiapkan bermain peran untuk anak-anak, yaitu yang pertama, guru menyiapkan naskah, alat, media, dan kostum yang akan digunakan dalam bermain peran. Artinya, sebelum melaksanakan bermain peran, guru terlebih dahulu menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam bermain peran serta kebutuhan anak-anak selama bermain peran. Yang kedua, guru menerangkan teknik bermain peran dengan cara yang sederhana. Artinya, guru harus menjelaskan kepada anak-anak teknik atau cara bermainnya seperti apa, agar
agar anak-anak dapat bermain sesuai dengan peraturan dan cara bermainnya, sehingga anak dapat memberikan pertunjukan yang maksimal. Yang ketiga, guru memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih peran yang disukainya. Dalam bermain peran, guru haruslah memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih tokoh yang akan mereka perankan sesuai dengan yang mereka inginkan, supaya anak dapat menjalankan tugasnya atau melakoni perannya atau melakoni peran adegan dengan senang hati. Yang keempat, guru menetapkan peran pendengar atau penonton. Dalam sebuah pertunjukan tentunya harus ada penonton. Guru dapat menjadikan anak-anak yang tidak dapat bermain untuk menjadi penonton dari sebuah pertunjukan, atau guru-guru yang lain juga bisa menjadi penonton. Hal itu juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam diri anak serta keberaniannya untuk berdiri atau mempertunjukkan sebuah perform di depan orang banyak. Yang kelima, guru menetapkan masalah dan peranan yang harus mereka mainkan. Dalam sebuah naskah drama, guru perlu menetapkan suatu masalah dalam ceritanya supaya anak mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam naskah tersebut. Yang keenam, guru menyarankan kalimat pertama yang baik diucapkan oleh pemain untuk pemula. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi strategi pengembangan strategi peningkatan keterampilan sosial anak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.